Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, siswa SMP MTS kelas 9, jumpa kembali kita dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan membahas persiapan ulangan harian atau yang kita kenal dengan penilaian harian untuk materi bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembahasan yang pertama yaitu pembahasan soal kuis bagian 1, dan pembahasan yang kedua nanti setelah video ini akan ada pembahasan kuis bagian yang kedua. So, jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan. Setelah ini nanti akan ada video selanjutnya yaitu pembahasan kuis bagian yang kedua. Oke, anak-anak hebat, kita akan mulai pembahasan kuis bagian yang pertama, yaitu dengan membahas kuis nomor 1. Oke, anak-anak hebat, seperti yang dilihat pada monitor, anak-anak bisa baca berikut ini yang merupakan tujuan pembelahan sel secara meiosis. Ingat, hati-hati, perlu digarisbawahi di soal ini yang ditanyakan pembelahan sel secara meiosis. Anak-anak tahu bahwa pembelahan sel dalam tubuh kita ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Jangan sampai terjebak. Oke, pembelahan meiosis itu terjadi pada sel gonad atau sel kelamin. Nah, dilihat dari tempat terjadinya, maka yang paling cocok di sini karena sel gonad dan sel kelamin itu akan memproduksi yaitu kalau untuk laki-laki akan memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis, dan untuk perempuan akan memproduksi ovum atau sel telur melalui proses oogenesis. Berarti tujuan pembelahan sel itu yaitu adalah untuk reproduksi. Hati-hati jangan sampai terkecoh anak-anak, karena pada soal berikutnya nanti bisa saja soal ini diganti, bukan secara meiosis tetapi mitosis. Berarti pilihan jawabannya akan berubah. Nah, kalau untuk mitosis, seperti kita tahu tujuannya adalah untuk perbaikan. Misalnya ketika terjadi luka, maka harus disembuhkan. Kemudian untuk proses pertumbuhan, yang dulunya kita masih kecil, sekarang kita sudah banyak sel yang ada dalam tubuh kita, sudah sampai triliunan, karena kita sudah besar posisi kita sekarang. Jadi anak-anak hebat, hati-hati ya, karena kemungkinan soal berikutnya yang ditanyakan adalah tujuan pembelahan sel secara mitosis. Nah, untuk yang ini pasti jawabannya adalah secara meiosis, berarti jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang kedua, yaitu tujuan reproduksi atau memperbanyak keturunan. Oke, mudah-mudahan sudah jelas. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Oke. Nih anak-anak hebat, coba kita lihat di sini ada 4 tahapan pembelahan sel. Nah, yang ditanyakan urutkan dari nomor 1, 2, 3, 4 itu menjadi urutan yang benar tentang tahapan pembelahan sel secara mitosis. Nah, kalau kita lihat anak-anak hebat di buku paket itu ada, kalau kita baca ada di halaman 5. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Ini urutan yang pertama yaitu propase, kemudian berarti propase itu ada di nomor 3. Iya, langsung di sana. Kemudian setelah propase ada metapase di nomor 2, kemudian ada anapase di nomor 1, dan yang terakhir ada telopase di nomor 4. Berarti jawabannya adalah 3, 2, 1, dan 4. Oke, pilihan yang ketiga. Ingat, supaya memudahkan, biasanya ada anak yang mengatakan, gimana supaya mudah? Ya ingat aja pelajaran matematika, P-mat. Ya, P-mat, pelajaran matematika. P itu propase, M itu metapase, A anapase, dan T adalah telopase. Itu trik supaya mudah mengingat urutannya. Ini untuk mitosis. Nah, kalau meiosis itu lain lagi. Bisa jadi besok ditanyakan di soal, kalau meiosis gimana urutannya? Nah, kalau itu ada 2 tahapan. Ada PMAT 1 dan PMAT 2. Oke, propase, metapase, anapase, dan telopase tahap 1, dan propase, metapase, dan anapase serta telopase tahap
tahap yang kedua. Oke, jadi jelas jawabannya nomor 2 adalah pilihan ketiga, yaitu 3, 2, 1, dan 4. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nih, anak-anak hebat, soal ini gampang sekali loh kalau diganti, tapi kita bahas dulu. Kromosom memadat dan menebal. Peristiwa tersebut terjadi pada pembelahan mitosis fase. Nah, jadi karena tadi ada pemat, profase, metafase, anafase, dan telofase, ini terjadi pada fase yang mana ya? Oke, anak-anak hebat, seperti kita ketahui, karena ini tahapan pertama pada proses memadat dan menebal, sebelum nanti kromosom itu akan berjejer pada kutub pembelahan. Jadi karena ini tahapan yang pertama, berarti ada pada fase profase. Hati-hati ya, karena kemungkinan akan ada ditanyakan besok yang metafase, anafase, dan telofase. Hati-hati ya kalau soalnya diganti. Jangan lupa dipersiapkan, pembahasannya ada di buku halaman 5 buku paket Kemdikbud. Next, berikutnya pembahasan soal nomor 4 ya. Anak-anak hebat, di sana disebutkan pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan. Nah, hati-hati di sini ya, karena yang ditanyakan pembelahan mitosis yang terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Anak-anak hebat, ya seperti kita ketahui bahwa pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Bagaimana dengan jumlah kromosomnya? Kromosomnya adalah berpasangan atau yang dikenal dengan diploid atau 2N. Berarti jawabannya tepat untuk pembelahan mitosis adalah 2 sel anakan yang memiliki kromosom diploid. Berarti pilihan yang kedua. Juga hati-hati loh kalau soalnya diganti dengan pembelahan meiosis. Oke, anak-anak perlu siapkan. Anak-anak sudah tahu ya. Berarti jawaban untuk nomor 4 adalah pilihan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 5. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria. Ingat, kita garis bawahi, di sana ada reproduksi pria dan spesifik pada salurannya. Oke, kita lihat. Kalau yang pertama penis dan testis. Nah, kita lihat di sana kelihatan memang itu ada pada pria, tetapi itu bukan saluran. Begitu juga pilihan yang kedua. Nah, maka yang tepat untuk soal nomor 5 adalah vas deferens dan uretra. Seperti kita tahu, vas deferens itu menghubungkan antara epididymis dengan kelenjar vesicula seminalis, dan uretra itu saluran yang terakhir, yaitu yang pada akhir yang berada pada penis, yaitu untuk mengeluarkan sel sperma maupun saluran urin. Jadi tepat sekali jawabannya, yaitu pilihan yang ketiga, saluran reproduksi pada pria ditunjukkan pada pilihan yang ketiga, yaitu vas deferens dan uretra. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Anak-anak hebat, kita lihat ada beberapa nama organ reproduksi. Nomor 1 infundibulum, nomor 2 oviduk, nomor 4 uterus, dan nomor 5 bolboreta. Nah, yang ditanyakan manakah yang bukan organ reproduksi pada wanita? Oke, anak-anak hebat. Nah, kita tahu infundibulum. Nah, infundibulum itu ada pada bagian ujung dari oviduk atau saluran telur. Kemudian oviduk, ya kita tahu sendiri oviduk itu saluran telur, ya, atau tuba Fallopi. Yang uterus pasti atau ada rahim, berarti semuanya ada di perempuan. Yang tidak ada itu adalah bolboreta. Yang di sini yang tidak ada pada perempuan atau yang bukan organ reproduksi pada perempuan, yaitu bolboreta atau
atau kelenjar koper? Jawaban yang tepat adalah nomor 4. Next, selanjutnya nomor 7. Pernyataan yang bukan tentang manfaat berkhitan bagi laki-laki. Ya, untuk yang laki-laki insya Allah semuanya sudah berkhitan ya, atau yang kita kenal dengan istilah sunat. Oke, apa sih tujuan berkhitan atau bersunat itu? Nih, kita lihat sekali. Ya, berkhitan atau bersunat itu artinya membuang bagian ujung dari kemaluan laki-laki, bagian ujung penisnya yang disebut dengan kulub. Apa sih tujuannya? Masya Allah, tujuannya luar biasa, ternyata sangat berperan, sangat penting dalam kehidupan seorang laki-laki. Yaitu yang pertama, mencegah infeksi penyakit menular seksual. Jadi nanti akan mudah tertular penyakit, kemudian memperkecil peluang terkena kanker penis. Kemudian mengurangi risiko infeksi saluran kemih karena akibat bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Karena jika tidak dibuang, kita terlena, tidak membersihkan, maka itu semua mudah terjadi. Loh, apa sih yang bukan di sini? Yaitu jawaban yang terakhir, menambah jumlah produksi sperma. Karena tidak berkaitan di situ. Karena produksi sperma itu bukan pada penis, tetapi pada testis. Oke, nah jadi anak-anak hebat, yang bukan manfaat berkhitan itu ditunjukkan oleh jawaban yang keempat. Itulah jawabannya untuk soal nomor 7. Lanjut, kita lihat soal yang ke-8. Alat reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Nah, kita lihat. Manakah yang berfungsi untuk memproduksi sperma? Anak-anak hebat, kita lihat di situ ada testis, epididymis, vas deferens, dan skrotum. Jadi jelas sekali jawabannya untuk produksi sperma itu ada pada testis. Hati-hati kalau soal ini diganti, siapa tahu yang ditanyakan adalah fungsi epididymis atau vas deferens atau skrotum. Anak-anak hebat harus mengetahui semua bagian itu. Jadi jawaban nomor 8 adalah testis, pilihan yang pertama. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 9. Alat reproduksi pria yang berbentuk seperti kacang, terletak di pangkal uretra, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Oke, itu adalah tadi dibahas di sebelumnya yang membahas menghasilkan sifat basa ya, bukan sifat asam ya, pada pembahasan soal sebelumnya. Nah, ini untuk yang di sini jawabannya adalah ya kelenjar koper. Kok nggak ada ya? Nah, itulah yang namanya bulboretalis. Oke. Jadi anak-anak hebat, untuk pembahasan nomor 9 yaitu adalah jawabannya adalah pilihan yang kedua, yaitu bulboretalis. Oke, sekali lagi, untuk bulboretalis kelenjar koper ini lendir dan cairan yang bersifat basah ya, bukan asam. Lanjut, selanjutnya kita bahas soal nomor 10. Nih, itu ada gambar tampak dari samping organ reproduksi laki-laki. Yang ditanyakan adalah nama organ ya, nomornya ya. Tempat pematangan dan penyimpanan sementara ditunjukkan oleh nomor. Oke, nah kita lihat dari gambar, kita lihat dari yang nomor kita lihat di gambar. Oke, yang nomor 1 itu menunjuk ke saluran uretra, yang kedua menunjuk ke penis, yang ketiga menunjuk epididymis, dan yang keempat menunjuk testis. Nah, kita tahu semua ya, kalau penis itu untuk alat kopulasi, kalau uretra itu saluran, kalau yang nomor 4 testis itu untuk menghasilkan. Berarti untuk tempat pematangan penyimpanan sementara itu ada yang berbentuk koma di atas testis, ditunjukkan oleh nomor 3, namanya adalah epididymis. So, jawaban nomor 10 ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Jelas ya anak-anak hebat? Kita akan lanjut ke soal selanjutnya, nomor 11. Kembali ada gambar organ reproduksi pada laki-laki. Nah, di bawah ini testis dan vas deferens ditunjukkan oleh nomor. Nah, tadi udah disebutkan ya, testis itu ada di nomor
2. Loh, nomor 1 itu apa? Itu namanya skrotum, untuk memelihara menjaga suhu testis ya. Nomor 3 jelas itu penis untuk alat kopulasi. Dan yang keempat itu tadi adalah vas deferens, jelas saluran sperma. Nah, yang ditanyakan di sini adalah testis dan vas deferens, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Pilihan yang keempat. Hati-hati anak hebat kalau seandainya soal ini diganti nanti ya. Bisa jadi nanyakan bagian yang lain. Anak-anak harus tahu mana testis, mana kelenjar vesicula seminalis, mana kelenjar prostat, mana kelenjar cover, dan lain sebagainya beserta fungsinya. Bisa jadi nanti soalnya ke bagian yang itu. Oke, jelas anak-anak hebat. Next, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 12. Kalau tadi kita membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki, sekarang kita lihat ada gambar organ reproduksi pada perempuan. Nih, perhatikan gambar organ reproduksi di bawah ini. Nah, tempat implantasi embrio ditunjukkan oleh huruf. Oke, hati-hati ya anak-anak, karena ini penanaman embrio. Jadi setelah terjadi embrio, maka atau janin nanti akan ditanamkan pada bagian yang mana. Nah, kita harus kenali dulu di sini. Tuh, bagian P. P itu adalah tuba fallopi atau opiduk atau saluran telur. Tentu tempat terjadinya fertilisasi di sana. Kemudian yang bagian Q itu kepanjangkan sedikit ya. Itu menunjuk ke arah ovarium. Ovarium itu adalah indung telur, tempat terbentuknya sel telur. Dan yang R itu adalah rahim. Ya, kita lihat tepat di dinding rahim atau uterus, dan yang S itu adalah vagina. Nah, di manakah nanti bayi atau janin itu akan ditanam? Tepatnya di bagian R atau yang kita kenal dengan rahim atau dinding rahim. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Berarti jawaban untuk soal nomor 12 itu adalah R. Lah, besok di ulangan gimana? Nah, bisa jadi ditanyakan fungsi bagian P atau nama bagian P atau fungsi bagian Q. Itu ada ovarium atau indung telur, itu ada 2 ya untuk perempuan. Nah, kemudian bisa lagi ditanyakan bagian R ataupun bagian S. Hati-hati ya. Oke, tapi untuk soal nomor 12 jawabannya pasti bagian R. Kita lanjut. Nah, di nomor 13 anak-anak. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, ternyata untuk di nomor 13 hanya bagian G saja yang ditanyakan. Apa itu pada bagian G? Nah, bagian G inilah yang kita kenal dengan saluran telur, atau yang kita kenal juga dengan tuba fallopi, atau nama lainnya opiduk. Apa sih fungsi bagian ini? Nah, bagian ini berfungsi adalah tempat terjadinya, bukan menghasilkan setelur ya, tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Jadi jangan salah ya, bagian G jawabannya untuk yang nomor 13 adalah tempat fertilisasi pada pilihan yang kedua. Bagaimana dengan ulangan besok? Ya, bisa saja ditanyai yang menghasilkan sel telur itu bagian yang mana? Itu bagian ovarium. Kalau pematangan sel telur ya juga sama, yaitu pada folikel yang ada di ovarium. Kemudian yang perkembangan janin, nah itu tentunya di uterus atau rahim. So, jawaban nomor 13 yaitu adalah tentang nomor 13, yaitu fertilisasi atau pembuahan. Oke, hati-hati ya, jangan sampai keliru karena soal kemungkinan berganti, belum tentu persis, tetapi paling tidak anak-anak sudah memahami. Nah, itulah pembahasan kita tentang sistem reproduksi pada manusia pada pembahasan kuis yang pertama. Ya, semoga bermanfaat untuk persiapan ulangannya. Ya, selamat belajar. Semoga sukses. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembahasan kuis bagian yang kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.